Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan video pembelajaran kali ini Bapak akan mengulas tentang materi kerajinan bahan keras di kelas 9 ini. Mari saja kita mulai pembelajaran kita pada video kali ini. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Yang pertama yaitu bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Sifatnya bejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam yang kita kenal adalah kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. Kalian bisa lihat gambar-gambar yang sudah tersedia. Kerajinan yang terbuat dari benda keras memiliki kecenderungan kuat dan tahan lama, bahkan bertahun-tahun lamanya. Apalagi jika dirawat dengan baik, kualitasnya tidak berubah seperti pada awalnya. Kebanyakan orang memilih benda keras untuk produk fungsional yang membutuhkan penggunaan dalam waktu jangka panjang. Tentunya nilai produk kerajinan bahan keras juga mengikuti kualitasnya. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan gambar yang berada di layar. Bahan keras alam adalah bahan yang berasal dari sumber daya alam, hutan, bumi, dan laut yang bersifat keras. Jadi itu bahan keras alam ya. Yang pertama, gambar pada gambar A itu gambar kayu. Kamu bisa perhatikan, kayu terdiri dari berbagai macam jenis. Di antaranya ada kayu mahoni, pinus, jati, nangka, kelapa, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Jadi banyak jenis kayunya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Nah, kayu ini memiliki lingkaran tahun. Jadi kalau kamu biasa melihat kayu itu, pohon yang sudah ditebang, itu biasanya ada lingkaran-lingkaran ya. Kamu bisa lihat ada lingkaran itu menandakan sudah berapa tahun. Nah, selanjutnya kayu ini tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Jadi banyak ukiran yang memakai kayu. Ada yang memiliki beban ringan seperti lem dan albasia. Ada pula yang berat seperti jati. Nah, biasanya kalau kayu-kayu yang ringan itu digunakan buat peti-peti, dan untuk kayu-kayu yang keras dan berat biasanya dibuat untuk aksesoris rumah tangga ataupun pelengkap rumah tangga seperti bangku, meja, dan lain sebagainya. Nah, kayu ini sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Tidak demikian untuk kayu jati. Jadi kayu-kayu yang lain itu bisa memuai. Memuai itu bisa kalau suhunya terlalu dingin, dia bisa kisut ya, kalau bahasa kita mah kisut. Nah, kecuali kalau kayu jati itu dia akan tetap sama, stabil dan susah untuk memuai. Baik anak-anak sekalian, untuk gambar yang B yaitu bambu. Gambar yang B itu bambu. Batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Nah, bambu ini kita tahu pohon bambu ya. Pohon bambu itu memang sangat kuat. Bahkan rumah-rumah kita banyak masih menggunakan atapnya memakai bambu. Bambu juga memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Selanjutnya, bambu memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik
terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Selanjutnya, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Walaupun halus, di situ juga ada lugut ya. Jadi cukup untuk menghilangkan lugutnya dan tidak perlu diamplas. Selanjutnya dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Jadi itulah bambu. Untuk gambar yang selanjutnya itu gambar yang ketiga, yang C, yaitu rotan. Batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada juga yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah sentimeter hingga 1 cm. Sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Rotan memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Nah, rotan dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Baik, selanjutnya anak-anak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras yang kedua yaitu bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Beragam karya kerajinan dari bahan keras buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Kaleng berasal dari logam besi tipis yang dilapisi timah. Sifatnya ringan tapi kuat. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida. Sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Gambar yang A yaitu kaleng dan gambar yang B yaitu gambar beras. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya tugas kalian itu yang pertama mencatat apa yang tadi telah saya sampaikan, poin-poinnya, dan yang kedua kalian mencari 2 macam jenis dan karakteristik bahan keras alam dan bahan keras buatan. Jika kalian sudah dapat, kira-kira dari bahan keras alam kalian akan jadikan apa, dan juga dari bahan keras buatan kalian akan jadikan apa. Jadi itu aja anak-anakku sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan pada video pembelajaran kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.